membahas tentang teori dari Bloomfield dan juga Noam Chomsky. Sebelum kita ke teorinya, kita akan membahas siapa itu Leonard Bloomfield ya. Bloomfield. Walada Bloomfield di Chicago, Amun, Alvin Wasamani Hasami'ata, Wasaba'ah Wasamani, Wasabi'u dirasa tahu al-akadiyah dan Madinah nafsiha. Bloomfield lahir di Chicago pada tahun 1887. Kemudian dia juga melanjutkan Bisanati nafsiha pada Ayudal di Studi Jamiati Wisconsin. Nah, di tahun yang sama setelah dia lulus dari magisternya, dia mengajar di Hajara ila Urba. Nah, Bloomfield ini dia pindah ke Eropa. Makasa kepada rasa filologinya Bloomfield. Di sini saya menyajikan Nadharia As-Sulukiyah, yaitu teori behaviorismenya. Tapi sebelum ke teorinya, pertama kali Nadharia As-Sulukiyah ini dipelopori oleh Pavlov, kemudian ada J.B. Watson, ada Skinner, setelah Skinner ada Edward Thorndike dan juga Leonard Bloomfield. Nah, setelah Leonard Waru Yatitufahah itu menjadi stimulus. Yang dimaksud dengan stimulus itu seperti apa yang menyebabkan seseorang itu melakukan sesuatu hal. Nah, ini di sini terkenal banget ya, ini biasanya Pak Akalat. Nah, kemudian jelnya ini memakan apel tersebut. Jadi gitu, kurang lebihnya Nadharia As-Sulukiyah Indah Bloomfield itu tentang stimulus dan juga respon. Amaliyatun tabi'il hadisil kalam, ada perilaku yang dilakukan setelah ujaran itu terucap. Chomsky ismuhu al-kamil Avram Noam Chomsky. Jadi nama panjangnya Chomsky itu ada Avramnya, Avram Noam Chomsky. Hatta sanatin alfin wa review buku dari kitab Phonology lil Alisani Uket fi majalati al-alamiyati lil lisaniyati al-amrikiyati sanati alfin wa tis'a wa sab'un wa khamsun. Nahwi at-tawlidiyah wa an-nadhariyatun lisaniyatun wa do'at itakunu qadiratan ala tafsir zahiratil ibda'i ladal mutakallim wa qudratihi ala insya'il jamali lam yusbaku aw wajadat aw fahimat ala dzalikal wajhi al-jadid. Inisialnya adalah transformatif generatif, adalah teori bahasa yang bisa digunakan untuk untuk mengetahui makna dari mutakalim, dari pembicara, dan juga bisa mengetahui untuk membentuk teori an-nadharia an-tawlidi. Nah, contohnya di dalam bahasa Arab, di sini ada Ja'a al-muwazzafu al-mukallifu bisyana. Ketika kita, nah ini yang Ja'a ini dia bisa masuk ke al-muwazzifu sama al-muwazzifuna. Tetapi untuk kata al-mukallifu di sini sama al-mukallifun, al-mukallifu hanya bisa masuk ke al-muwazzafu dan al-mukallifun di sini bisa masuknya ke al-muwazzafuna gitu. Dan siyanah. Coba tadi dia diulangi penjelasan yang tadi. Jadi menurut Chomsky itu kalau kata-kata itu terbatas, sedangkan kalau kalimat itu tidak terbatas. Nah, tetapi pastinya di dalam setiap bahasa itu memiliki ketentuan yang berbeda-beda, tetap disepadankan seperti itu, karena kan memang kaidah bahasa Arab seperti itu kan, mufrad sama mufrad, terus al-muwazzifun sama al-mukallifun, yang jamak sama jamak. Nah, kalau
pegawai yang diberi tugas keamanan. Siana itu keamanan, penjagaan kan. Jadi pegawai yang diberi tugas untuk menjaga keamanan telah datang. Nah, dalam bahasa manapun itu bisa semua. Makanya kalau saya mengatakan pegawai yang diberi tugas untuk melakukan pengamanan telah datang, jika di bahasa Arab kan ja'al muwazzafu al-mukallafu bisyana. Bisa juga dengan ja'al muwazzafuna al-mukallafuna bisyana. Nah, kemudian di bawah itulah teori Chomsky kan? Ya, Ustaz. Bukan begitu? Jadi itu kalimat wadzaf itu bisa melahirkan kalimat yang lain. Misalnya ja'al muwazzafu minal kulliyati al-mukallafu bisyana, kan bisa begitu. Jadi al-muwazzaf itu bisa melahirkan kata yang lain untuk, maka disebut tadi at-taulidi itu. Ja'al muwazzafuna minas syarikati al-mukallafuna bisyana. Itu menghasilkan itu. Kalimat itu bisa ja'al muwazzaf. Itu sederhananya bisa. Bisa melahirkan kata yang lain, al-mukallaf itu menjelaskan al-muwazzaf. Al-mukallaf dalam hal apa? Bisyana. Nah, itu. Kemudian saudara bisa rubah lagi. Ja'at al-muwazzafatu al-mukallafatu bisyana. Ja'at al-muwazzafatu al-mukallafatu bisyana. Bisyanati apa? Bisa dilahirkan lagi yang lain. Jelas ya? Iya, Ustaz. Oke, itu. Makanya dia ditambah di sini minas syarikah itu. Jadi minas syarikah itu dilahirkan oleh konteks kalimat al-muwazzaf. Oke, lain lagi. Berbahasa seseorang yang wal ada'u wal istimalul fi'li lugati fil mawaqifil haqiqati. Adapun ada hakikiyah itu, hakikiyah. ya. Al-asasu istimalun adadu kabirin minal jumali wal ibarat. Jadi dasar-dasar yang digunakan dan kemampuan berbahasa tadi itu. Dalam dan struktur luar dari bahasa, lebih ke kaitan tentang maknanya. Tadi yang luar, al-binyatus sathiyah itu yang wazzafa Ahmadu Zaidan. Dua-duanya punya bunya sathiyah sama punya bunya al-amiko, Ustaz. Terus yang kalimat yang kedua ini wuzifa. Apa? Zifa Zaidun min kibali Ahmad, kan begitu. Nah, coba saudara rasakan semua. Nah, ini Zaid itu diberi tugas sebagai pegawai dari, tentu Ahmad itu lebih dulu diangkat sebagai pegawai, maka dia mengangkat si Zaid kan. Maka nanti wuzifa Ahmadu min qabli Zaidin atau qabla Zaidin. Jadi Ahmad itu lebih dulu diangkat sebagai pegawai sebelum si Zaid. Ke yang terakhir kita langsung mau berakhir waktunya. Kita sampai jam berapa? Sebetulnya sampai jam 9, Ustaz. Oke, Iya. berarti coba dipercepat aja. Makanya yang penting menurut saya bukan soal selesainya presentasi, tapi difahami nggak oleh teman-teman tentang teori itu yang perlu. Maka tadi saya langsung, karena nanti sama teman-temannya nanti bingung kan mau ditanya yang mana ini. Tadi saya jelaskan hal-hal yang penting. Nah, sekarang coba lihat lagi ini mengenai al-binyatus sathiyah. As-sathiyah itu dia menghasilkan gambaran berupa suara, tetapi kalau al-bunya al-amiko nanti hasil outputnya adalah gambaran mengenai makna. Terus ini kaidah-kaidah seperti kaidah yang adatul kitabah, kaidah tahta tasnifiyah, kaidah mujamiyah, kesemuanya ini mendukung al-bunya al-amiko.
Coba jelaskan itu. Coba jelaskan dulu tadi. Yang ini ya Ustaz ya. Penting tadi ya. Qawaid i'adatul kitab itu apa? Ini penjelasan dari yang ini. Dan jadi tadi dari bagian yang tadi ya, ini penjelasannya. Yang pertama, ya lahirnya kalimat-kalimat itu berasal dari kaidah-kaidah yang kitabah, kaidah tasnifiyah sama kaidah mu'jamiyah.